Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang hari ini. Terima kasih buat pimpinan dan tuntunan-Mu yang begitu luar biasa yang kami butuhkan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, jamah hati kami supaya kami dapat mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah renungan ini. Saya akan membaca Injil Matius 2 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang dikasih Tuhan, Herodes adalah raja yang sombong, arogan dan tidak mau ada saingan. Sikapnya yang begitu berlebihan nampak dalam tindakannya yang tega membunuh semua anak-anak di bawah umur 2 tahun yang ada di Bethlehem. Herodes juga adalah orang yang sangat licik, munafik, tidak jujur, tidak tulus dan bertipu muslihat. Tuhan tidak berkenan kepada sikap yang demikian. Kita membaca di ayat yang ke-8 tentang kelicikan hati Herodes. Tapi tidak lama kemudian, berjarak beberapa tahun, tertulis dalam ayat yang ke-19, Herodes mati. Setelah ia mati, Yusuf disuruh malaikat untuk kembali ke tanah Israel. Penghalang rencana Tuhan dilenyapkan oleh kuasa Tuhan. Kalau ada orang yang berusaha menghalang-halangi rancangan Tuhan, maka orang itu berada dalam posisi menentang Tuhan, dan itu membuat dirinya sendiri dalam bahaya dibinasakan. Biarlah kita semua, saudara, menjadi orang-orang yang melangkah seturut dengan rencana Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-12 tertulis, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang-orang Majus yang bukanlah secara lahiriah adalah orang Israel mengalami tuntunan Tuhan. Kita dapat memahami di sini, saudara, bahwa sejak dulu sudah terbukti bahwa setiap orang yang mau mencari Tuhan, yang mau mengikuti tuntunan Tuhan, pasti mendapatkan hikmat, pengertian, dan pimpinan untuk melangkah dan dihindarkan dari malapetaka. Tuhan berbicara melalui firman-Nya, dan terkadang Tuhan berbicara juga melalui mimpi untuk hal-hal tertentu dalam hidup kita. Dalam Ayub 33 ayat 14-18 tertulis, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya, dan melenyapkan kesombongan orang untuk menahan nyawanya daripada liang kubur, dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat-ayat ini tidak mengajar kita untuk bersandar pada mimpi-mimpi. Jangan sampai kita menjadi orang yang mencari mimpi dan berusaha memaknai setiap mimpi. Tidak demikian maksud dari firman Tuhan ini. Tapi maksudnya bagi kita adalah bahwa kita perlu menuruti setiap kehendak firman Tuhan. Ikuti suara tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Peringatan melalui mimpi hanyalah salah satu cara dari Tuhan berbicara kepada kita. Tapi tidak selalu hal itu dipakai Tuhan untuk memperingatkan kita. Ada banyak hal yang Tuhan dapat pakai untuk menyatakan kehendak dan peringatannya kepada kita. Dan terlebih lagi ada Alkitab yang adalah firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang terpenting dari semuanya itu adalah kita hendaknya taat kepada firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 59 tertulis, Aku memikirkan jalan-jalan hidupku
dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Biarlah langkah kaki kita, saudara, senantiasa selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 51 tertulis, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Mari kita ikuti firman Tuhan, saudara, agar kita mengalami berkat dan kehidupan yang kekal. Ketaatan membawa berkat dan sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar dan renungkan, mengajarkan kepada setiap kami untuk taat kepada apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Engkau berbicara dengan banyak cara, lewat firman-Mu dalam Alkitab yang boleh kami baca dan renungkan, dan lewat berbagai situasi, serta lewat mimpi yang secara khusus Tuhan berbicara kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikan kami kepekaan setiap kami yang mendengarkan renungan hari ini. Tuhan, jamah hati kami, bukakan mata rohani kami dan telinga rohani kami untuk peka dan dapat melihat apa yang menjadi rencana, kehendak, dan peringatan Tuhan bagi kami, sehingga kami memperoleh pengertian untuk melangkah dalam rencana Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, tuntun kami supaya kami selalu ada dalam jalan-jalan kehendak firman-Mu Tuhan. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Buatlah kami senantiasa berhasil dan beruntung dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, berikan kesembuhan, dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan bagi setiap mereka. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Pulihkan situasi yang ada, lenyapkan setiap ketakutan, dan limpahkan kami dengan damai sejahtera, sukacita dan kekuatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.